Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Indonesia malam ini akan berangkat ke Bahrain untuk melakukan laga tandang melawan timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober nanti ya. Nah, dari ke-11 pemain tersebut adalah semuanya pemain Liga 1 dan bersama rombongan official team dan tim pelatih juga ya, Coach Sintayong malam ini akan berangkat ke Bahrain. Nah, setelah makan malam, eh, pemain akan mendapatkan motivasi ya dari Ketua Umum PSSI supaya mereka nanti bersemangat untuk bertanding di Bahrain. Nah, setelah itu mereka jam 22.30 akan pergi ke Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan jam 00.30 akan terbang ya ke Qatar dulu transit dan selanjutnya ke Bahrain. Nah, ini merupakan perjalanan yang sangat panjang ya buat timnas Indonesia dan tentunya akan sangat melelahkan. Mereka tiba di Bahrain langsung melakukan latihan nanti dan sambil menunggu bala bantuan ya dari Amerika, dari Australia, dari dataran Eropa dan dataran Asia. Ya, bala bantuan ini nanti akan bergabung di Bahrain semua langsung. Totalnya ada 16 ya bala bantuannya itu nanti dan 11 dari BRI Liga 1. Jadi totalnya ada 27 pemain yang akan bergabung di Bahrain untuk bersatu padu menaklukkan Bahrain dan mendapatkan 3 poin di kandang Bahrain. Ya, mudah-mudahan tujuan kita untuk meraih poin ya di bulan Oktober, meraih 6 poin, 3 poin di kandang Bahrain dan 3 poin lagi di kandang Cina. Mudah-mudahan kita dapatkan 6 poin karena di bulan Oktober ini eh, lebih mudah seharusnya ya buat kita mendapatkan poin daripada nanti di bulan November. Kita tahu di bulan November kita harus berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Tentu itu lebih berat daripada kita menghadapi Bahrain dan Cina. Ya mudah-mudahan saja apabila kita sudah mendapatkan 6 poin dari Bahrain dan Cina, tentu perjuangan kita untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin mudah. Perjalanan kita akan semakin ringan karena kita sudah mendapatkan 8 poin. Nah, di samping itu dengan kita mendapatkan 8 poin, tentu moral anak-anak atau pemain-pemain kita akan terangkat ya, akan terangkat semangat mereka menjadi bergebu-gebu, mental mereka semakin kuat dan tentu nanti saat menghadapi Arab Saudi dan Jepang, mereka sudah siap tempur lagi dan mudah-mudahan bisa mengamankan walaupun 3 atau 1 poin itu sudah cukup bagus. Nah, tetapi terdekat adalah tetap kita harusnya bisa meraih 3 poin di Bahrain dan 3 poin di Cina. Walaupun Cina melakukan trik licik ya dengan menaruh pertandingan di Qingdao, tapi tetap saja itu menguntungkan buat timnas Indonesia karena seperti video sebelumnya eh, timnas Indonesia sekarang diperkuat oleh banyak pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di cuaca dingin. Sedangkan di Qingdao sendiri saat nanti Indonesia bertanding ya di bulan Oktober, di sana juga sedang musim dingin. Di Eropa juga sekarang sedang musim dingin. Di Australia sedang musim dingin. Dan itu adalah pemain-pemain kita sudah terbiasa. Sudah tidak harus melakukan adaptasi terlalu berlebihan ya. Adaptasinya seharusnya lebih mudah daripada kita harus beradaptasi di cuaca panas seperti di Bahrain nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi tantangan-tantangan itu semua dan kita akan pulang ke Jakarta mendapatkan 6 poin. Dan dengan bekal itu perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia diyakini akan semakin mudah dan tentu pemain-pemain keturunan Indonesia yang saat ini
masih enggan muncul ke permukaan, nanti akan muncul ke permukaan dan meminta untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan itu adalah hal yang sangat mungkin. Kita tahu Miss Hilgers dulu nggak mau membela timnas Indonesia. Kevin Dick, teranyar ya, Kevin Dick mengutarakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Dan itu hal yang sangat bagus ya, karena kita membutuhkan pemain-pemain berkualitas yang akan membuat kedalaman skuad kita semakin kuat. Kita tahu seperti kemarin Jordi Amat cedera, sekarang Justin Hubner cedera, dan itu membutuhkan kedalaman skuad yang luar biasa ya, supaya kita tetap bisa fight di kualifikasi ini. Apabila kita nggak punya kedalaman skuad yang bagus, dengan cederanya beberapa pemain, sudah pasti kita akan kebingungan. Kekuatan kita akan turun drastis. Tetapi dengan kedalaman skuad yang saat ini, apalagi nanti kalau ada tambahan pemain baru, kita tidak khawatir. Dengan satu orang cedera, kita masih ada backup. Dengan dua orang cedera, kita masih ada backup. Tetapi berbeda cerita apabila kedalaman skuad kita tipis. Contohnya saat kita menghadapi Piala Asia U23. Begitu Justin Hubner kena akumulasi kartu. Nggak ada backup. Pembackup-nya juga kualitasnya jauh. Bahkan kita harus kekurangan ya. Erkan Bagor dipanggil nggak datang. Dan kita harus kalah di babak playoff. Dan itu tidak terjadi apabila kedalaman skuad kita bagus. Nah, mudah-mudahan ya, naturalisasi ini sebenarnya bukan untuk menyingkirkan pemain-pemain lokal kita. Naturalisasi ini adalah untuk meningkatkan level permainan kita. Banyak keuntungan yang akan didapat apabila Indonesia nanti berhasil masuk ke 70 besar FIFA. Akan banyak keuntungan yang didapat. Salah satu contohnya, saat ini pemain timnas Indonesia belum bisa main di Premier League ya, karena aturan mereka pemain yang berlaga di Premier League adalah pemain tim nasional yang peringkatnya di bawah 70 dunia. Dan Indonesia saat ini 129 dunia, nggak bisa bermain di Premier League. Kecuali mereka sudah meniti karir di Eropa sebelumnya. Seperti misalkan Erkan Bagot, bisa dia main di Premier League. Marcelino Ferdinand bisa main di Premier League. Tetapi kalau misalkan dari Liga 1 langsung transfer ke Premier League, nggak akan bisa. Dan itulah keuntungannya. Dan masih banyak lagi keuntungan kalau misalkan kita bisa merangsek naik ke posisi 50-an dunia. Dan apalagi kita nanti berhasil main di Piala Dunia, tentu keuntungannya sangat besar sekali. Dan ya mudah-mudahan saja pemain-pemain kita di Liga 1 akan termotivasi untuk menambah skill mereka, untuk mengambil ilmu dari rekan-rekan mereka di timnas, dari rekan-rekan mereka yang bermain abroad ya, dari seperti Jay Itse, seperti Tom Haye. Mereka adalah pemain-pemain yang bagus-bagus dan layaknya mereka menjadi contoh buat pemain-pemain kita di BRI Liga 1 supaya mereka dapat mengikuti jejak dari Jay Itse dan Tom Haye. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rizky Ridho, dia nggak masalah akan adanya pemain naturalisasi dan dia justru akan belajar banyak dari situ. Hernando Ari begitu legowonya ya, posisi dia diambil oleh Martin Paes. Hernando Ari sangat legowo dan dia
merasa terhormat bisa belajar, bisa berlatih bareng dengan Martin Paes, kiper yang dia yakini adalah kiper terbaik di Asia saat ini. Nah, terus cerita lagi dari Hernando Ari saat dia ditegur oleh Tom Haye karena Hernando Ari ini langsung membuang bola ke depan. Padahal Tom Haye menginginkan build up dari belakang. Capek dia kalau harus kayak gitu ya, harus dari belakang langsung long ball ke depan. Tom Haye udah nggak biasa seperti itu, capek dia. Pengennya main bola ya build up dari belakang ke tengah baru ke depan, nggak dari kiper langsung ke kiper lagi. Nah, itulah ilmu-ilmu yang harusnya diambil, diserap dari pemain-pemain kita dan diterapkan di Liga 1 nanti supaya Liga 1 juga makin berkembang, Liga 1 makin baik, tidak lagi seperti sekarang. Bahkan kita ya Liga 1 diremehkan oleh Malaysia, diremehkan oleh Thailand, diremehkan oleh Filipina dan kalah dari Singapura. Itu sangat memalukan sebenarnya. Singapura negara kecil sekali Singapura itu. Nggak ada sepulau Bali, tetapi mereka kompetisinya bisa mengalahkan BRI Liga 1 yang ya Indonesia itu negara besar. Seharusnya kompetisi Indonesia itu nomor 1 di Asia, bukan yang sama kayak yang seperti sekarang. Dan inilah yang harus sebenarnya dibenahi oleh PSSI ya. Kita cukup bersyukur ya mempunyai ketua umum seperti Pak Erick Thohir yang concern ya. Selain dia melakukan pembibitan ya, melakukan pembenahan kompetisi domestik, tetapi secara paralel dia melakukan pembenahan di timnas senior. Timnas senior dia benahi bagus dan kompetisi dia benahi mulai dari awal ya. Kita nanti ada Liga U14, U17, U19 dan untuk BRI Liga 1 sudah mulai ada VAR. Itulah adalah kemajuan-kemajuan yang harusnya kita apresiasi dan mudah-mudahan supporter-supporter dari klub-klub di Indonesia juga semakin dewasa ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan persepakbolaan Indonesia. Terima kasih, sekian, salam olahraga.